Halo para pecinta film di seluruh dunia dan juga akhirat. Kali ini Mimin bakalan membahas bolongan alur cerita sebuah film yang sedang ramai diperbincangkan nih lur. Film ini berjudul Spider-Man No Way Home. Dan kisah film ini adalah lanjutan dari kisah Peter Parker dari film Spider-Man Far From Home 2019 lalu nih lur. Dan seperti apa sih alur cerita filmnya? Yuk kita putar dulu ya intronya lur. Pulang saya. Mama gigit nih. Au. Film ini dimulai dari sebuah acara berita di salah satu stasiun TV yang mana dalam berita itu berisi siaran video Dr. Rio sebelum ia meninggal nih lur. Di sana, Dr. Rio bercerita kalau dirinya hendak dibunuh oleh Spider-Man dan Dr. Rio juga mengatakan kalau nama Spider-Man adalah Peter Parker. Hingga membuat semua orang percaya akan kabar berita hoax itu. Dan akhirnya semua orang memojokkan Peter Parker dan orang-orang terdekatnya. Demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian Spider-Man atau Peter Parker pun menyelamatkan MJ dan membawanya ke apartemen Bibi May. Namun, tak beberapa lama akhirnya media dan polisi pun mengetahui keberadaan Peter. Dan kemudian Peter pun harus ditangkap dan beberapa orang terdekatnya pun harus dimintai keterangan oleh polisi. Di sini pengacara Peter mengatakan kalau semua pemberitaan dan tuduhan saja tidaklah cukup untuk menangkap Peter. Mendengar itu, Peter dan teman-temannya merasa lega. Namun salah satu stasiun TV lokal terus memberitakan kalau si Peter ini adalah seorang pembunuh dan bisa mengancam keselamatan siapa saja. Melihat hal ini, Peter dan yang lainnya pun akhirnya memutuskan untuk pindah ke kediaman rumah Happy. Keesokan harinya, Peter dan MJ pun pergi ke sekolah untuk membicarakan rencana setelah lulus SMA, karena mereka mau masuk perguruan tinggi di MIT. Namun di sana sudah banyak wartawan yang ingin meliput Peter. Singkat cerita, mereka pun mendapat surat dari kampus MIT itu. Tapi semua harus kecewa karena mereka tidak ada yang diterima. Semua itu karena pemberitaan tentang Peter belakangan ini lur. Saat itu juga Peter melihat boneka penyihir dan membuat Peter teringat akan Dr. Strange. Lalu kemudian Peter pun mendatangi kediaman rumah Dr. Strange. Yang mana Dr. Strange adalah seorang penyihir yang sangat teramat hebat payah sekali nih lur. Lalu kemudian Peter pun meminta bantuan agar Dr. Strange ini membuat mantra sihir agar si Peter bisa kembali ke masa di mana semua orang belum mengetahui kalau Peter adalah Spider-Man. Tapi di situ Dr. Strange pun menolaknya karena kalau hal itu dilakukan bisa merusak stabilitasnya. Lalu Wong pun mengatakan kalau ada cara lain selain merubah waktu, yaitu dengan cara membuat semua orang melupakan semua tentang Peter. Kemudian Dr. Strange pun setuju dan melakukan sebuah ritual, baca mantra agar semua orang melupakan Peter. Namun saat Dr. Strange baca mantra, Peter pun terus-terusan meminta agar Dr. Strange mengganti mantranya itu agar Bibi May dan teman-temannya masih dapat mengingat Peter. Yang akhirnya membuat parameter mantra itu menjadi rusak dan semua itu bisa mengakibatkan bencana besar. Karena bisa membuka portal dunia lain untuk masuk lur. Tapi untungnya Dr. Strange bisa menutupnya kembali dan mengatakan apa yang baru saja Peter lakukan itu sangatlah berbahaya. Akhirnya Peter pun pergi untuk menemui wakil rektor MIT untuk meyakinkan jika MJ dan juga Mike tidak ada hubungannya dengan masalahnya Peter saat ini. Dan mereka berdua layak untuk diterima di MIT. Tiba-tiba muncullah Dr. Octopus yang mana musuh dari Spider-Man 2 versi Tobey. Dan pertarungan keduanya pun terjadi di sana lur. Hingga nanoteknologi milik Peter pun diambil oleh Dr. Octopus ini. Hingga tentakel robot Dr. Octopus pun berubah menjadi lebih kuat. Dan saat topeng Spider-Man ini dibuka oleh Dr. Octopus, ia pun terkejut karena ternyata itu bukanlah Peter Tobey. Karena nanoteknologi itu berpindah tangan, akhirnya tentakel milik Dr. Octopus pun bisa dikendalikan oleh Peter Parker. Dan di tengah-tengah pertarungan mereka, tiba-tiba muncullah Green Goblin, yaitu musuh Spider-Man di Spider-Man 1 versi Tobey. Dan ujuk-ujuk menyerang Peter, tapi saat itu Peter memasuki dimensi lain karena mantra dari Dr. Strange ini lur. Dan Peter di sana bertemu dengan The Lizard, yang mana itu adalah musuh dari Spider-Man versi Andrew Garfield.
Dan di situ Dr. Strange mengatakan kalau mereka semua datang karena kesalahan Peter waktu itu. Hingga siapapun yang mengenal Spider-Man atau Peter akan datang karena membuka portal dari dimensi-dimensi lainnya. Kemudian Dr. Strange pun berniat untuk memperbaiki keadaan dengan cara mengembalikan mereka semua ke dimensinya masing-masing. Dan kemudian Peter pun setuju. Di sana juga ada MJ dan Ned yang siap membantu Dr. Strange untuk mencari musuh-musuh Spider-Man yang lainnya. Akhirnya di markas mereka yang berada di bawah tanah, akhirnya Ned pun menemukan salah satu musuh Spider-Man. Dan Peter pun langsung OTW ke sana. Dan ternyata itu adalah Electro yang sedang mengecas tubuhnya di sebuah menara listrik. Peter pun kemudian berusaha menghentikan Electro dengan cara menangkapnya, hingga akhirnya mereka pun bertarung di sana. Dan ujung-ujung Segman pun datang untuk membantu Peter. Saat pertarungan itu berakhir, akhirnya Peter pun mengaku kalau ia bukanlah Peter dari dunia mereka. Dan kedatangannya Peter ke sini adalah kesalahan Peter. Akhirnya Peter pun membawa mereka dan menahannya di sebuah tempat rahasia. Dan selanjutnya Peter pun bisa menemukan Norman Osborn, pria yang menjadi Green Goblin. Kemudian membawanya juga ke sebuah tempat di mana musuh-musuh Peter atau Spider-Man ditahan. Kemudian muncullah Dr. Strange dan siap mengeluarkan mantra dengan kotak sihirnya. Semua itu dilakukan untuk mengembalikan mereka semua ke dunianya masing-masing. Namun saat itu Sandman pun berkata, kalau mereka semua dikembalikan itu berarti Dr. Octopus dan Green Goblin juga sudah mati. Mendengar hal itu Peter pun tak tega dan akhirnya berubah pikiran dan tidaklah setuju lagi dengan rencana Dr. Strange ini. Karena jika semua itu dilakukan berarti di antara mereka sudah ada yang mati nantinya. Tapi Dr. Strange mengatakan kalau semua itu sudah takdir. Dan akhirnya Peter pun membawa kabur kotak itu. Dan dengan cermin ajaibnya Dr. Strange pun dengan mudahnya mengejar dan kemudian memukul Peter hingga arwah Peter keluar dari tubuhnya. Tapi di sini Peter bisa lolos dari Dr. Strange ini. Dan Dr. Strange tak pantang menyerah. Dengan mantra cermin ajaibnya akhirnya membolak-balikan keadaan Peter saat itu. Begitu. Hingga Peter pun merasa kesulitan dibuatnya. Dan Peter pun mengatakan kalau ia pasti akan memperbaiki keadaan musuh-musuhnya itu. Singkat cerita, mantra cermin ajaib pun pecah dan Peter pun berhasil kabur. Karena saat itu Dr. Strange terikat oleh jaring laba-laba Peter. Setelah kembali ke tempat itu, Peter pun berniat ingin membantu dan berusaha memperbaiki keadaan mereka semua. Dengan kesempatan kedua agar nantinya kelak ketika mereka kembali ke dunianya masing-masing, mereka masih tetap hidup. Dan akhirnya mereka semua setuju. Dengan berbagai alat, Peter dan kawan-kawan merancang dan meneliti untuk memperbaiki keadaan mereka itu. Dan Dr. Octopus lah yang mendapat giliran pertama. Dan benar saja Dr. Octopus pun akhirnya bisa jadi lebih baik dan normal kembali dulur. Namun tiba-tiba Norman Osborn berubah ke sisi gelapnya. Menurut Norman Osborn, kekuatan yang ada pada dirinya itu adalah merupakan sebuah hadiah dan tidak akan membiarkan siapapun mengambil kekuatannya itu. Hingga akhirnya Osborn pun menyerang Peter dan terjadilah pertarungan di sana. Peter pun terdesak, dan untungnya ada Bibi May yang saat itu menolong Peter dengan cara menyuntikkan serum ke punggung Osborn. Namun Osborn tidak apa-apa hingga membuat ia sangat marah dan seketika itu papan terbang miliknya datang dan menabrak Bibi May. Kemudian kabur begitu saja dan meledakkan tempat itu. Dan dari kejadian itu akhirnya Bibi May tewas di sana lur. Hal ini tentu saja membuat Peter sangat sedih. Lalu MJ dan juga Ned pun mendengar kabar tersebut. Lalu tiba-tiba Ned bisa membuka gerbang dimensi lain dengan menggunakan cincin milik Dr. Strange. Di sana Ned cuma ingin bertemu dengan Peter yang sedang berduka itu, namun malah membuka gerbang dimensi lain. Dan ternyata yang muncul adalah Spider-Man Andrew Garfield. Kemudian Spider-Man itu membuka topengnya dan mengaku kalau ia adalah Peter. Hal ini membuat Ned dan MJ bingung. Lalu kemudian Peter Andrew Garfield ini membuktikan kalau ia benar-benar Spider-Man. Ned pun akhirnya mengulang kembali mantranya untuk mencari Peter lagi. Namun lagi-lagi Peter yang muncul adalah Peter yang lain, yaitu Peter Tobey. Membuat mereka berdua pun semakin bingung. Namun akhirnya mereka sadar kalau di sana ada dua Spider-Man dari dunia yang berbeda.
Singkat cerita, akhirnya Peter yang mereka cari akhirnya ketemu, dan kemudian Ned dan MJ pun memeluk Peter yang saat itu sedang bersedih atas kematian Bibi May. Dan di sana Peter yang lainnya pun mengucapkan belasungkawanya atas kematian Bibi May. Peter Tom pun tak menyangka kalau ada Spider-Man lain dari dunia yang berbeda, hingga akhirnya mereka bertiga pun sepakat untuk membuat sebuah serum untuk menyembuhkan para musuh-musuh Peter dari sisi gelap mereka. Lalu kemudian Peter pun melakukan sebuah siaran langsung di sebuah TV untuk memancing musuh-musuhnya itu datang agar nantinya bisa menyembuhkan mereka dengan serum-serum itu. Dan benar saja, Electro pun datang untuk mengincar kotak mantra milik Dr. Strange itu. Lalu tak lama berselang, Sandman pun dan The Lizard pun datang dan langsung menyerang para Spider-Man itu. Jelas, akhirnya pertarungan seru pun terjadi di sana karena misi penyembuhan musuh-musuh mereka tidak semudah yang dibayangkan tuh. Hingga akhirnya mereka pun menyusun rencana baru dan akhirnya Peter Tobey bisa membuat Sandman sembuh dan kembali menjadi manusia lagi. Dan di situ juga terlihat kalau Peter Andrew juga berhasil merubah The Lizard menjadi Dr. Connor yang ia kenal, tapi mereka sangat kesulitan ketika main Electro ini lor. Hingga akhirnya Dr. Octopus pun datang dan membantu para Spider-Man dari kekuatan listrik Electro ini. Singkat cerita, saat mereka semua sudah menjadi normal dan tidak memiliki kekuatan apapun, lalu tiba-tiba muncullah Dr. Strange untuk kembali meminta kotak sihirnya. Kemudian Dr. Strange pun terkesan karena para musuh-musuh Spider-Man itu berhasil jadi manusia normal semua. Namun tiba-tiba muncullah Green Goblin yang langsung melempar dan mengambil kotak sihir Dr. Strange lalu meledakkan kotak sihir itu. Hingga akhirnya pintu dunia lain pun terbuka. Lalu kemudian Peter Tom pun mencoba melawan Green Goblin dan saat itu Peter Tom mempunyai kesempatan untuk membunuh Green Goblin dengan papan terbang milik Green Goblin itu. Kemudian Peter Tobey pun mencegahnya karena Peter Tom sudah berjanji akan merubah semua musuh-musuhnya itu menjadi manusia normal. Tapi tak disangka Green Goblin malah menusuk Peter Tobey di sana. Dan seketika Peter Andrew melihat kejadian itu langsung melemparkan serum ke Peter Tom dan langsung menyuntikkannya ke Green Goblin itu. Dan akhirnya Green Goblin pun berubah menjadi normal kembali. Dan di sini beruntung karena Peter Tobey masih sadar dan mengatakan kalau ia tetap baik-baik saja. Melihat semua musuh Spider-Man sudah normal kembali, akhirnya Dr. Strange mencoba menutup portal dunia lain tanpa kotak sihirnya. Dan karena merasa kesulitan, ia pun kemudian berkata kalau ia tak sanggup lagi untuk mencobanya. Lalu kemudian Peter Tom pun mempunyai sebuah ide agar Dr. Strange mengeluarkan mantra yang lain agar semua orang yang tahu tentang Spider-Man dan yang tahu tentang Peter bisa melupakannya. Lalu Dr. Strange pun mengungkapkan konsekuensinya karena akan banyak orang yang melupakan Peter termasuk orang terdekatnya. Dan karena tidak ada cara lain, akhirnya Peter pun harus menyetujuinya. Sebelum semua itu dilakukan, Peter Tom pun berterima kasih kepada Peter Tobey dan Peter Andrew karena sudah banyak membantunya. Kemudian mereka bertiga pun berpelukan. Lalu Peter juga memeluk MJ dan juga Ned karena sebentar lagi mereka berdua akan segera melupakan Peter untuk selama-lamanya. Seolah-olah Peter tidak pernah ada di dunia. Karena hanya dengan cara inilah menyelamatkan dunia dari kedatangan makhluk-makhluk dari dunia lain. Mendengar semua itu, MJ sangatlah sedih. Tapi Peter yang berjanji nanti ketika semuanya sudah terjadi yang datang menemui MJ dan juga Ned dan akan menceritakan semua kejadian ini. Dan akhirnya Dr. Strange pun berhasil mengeluarkan mantranya dan seketika itu mereka semua hilang dan kembali ke dunianya masing-masing. Dan di akhir film ini akhirnya terungkap kalau itu berhasil karena pada saat itu identitas Spider-Man masih belum terungkap. Itu berarti Spider-Man dan Peter Parker sudah dilupakan semua orang. Dan ketika ia datang menemui MJ dan juga Ned dengan harapan mereka berdua masih mengenalinya. Dan ternyata benar saja mereka berdua tak mengenali Peter sama sekali. Dan kemudian Peter pun harus menjalani kehidupan Spider-Man tanpa ada satu orang pun yang tahu identitas dirinya itu. Dan kemudian film ini pun Marian. Jeng jeng.